Bab 130. Investasi sebesar 20 miliar. Penampilan gila Firdaus membuat Dewi gugup, dia mundur selangkah ke belakang Rocky dengan tanpa sadar. Sudah ada banyak orang mengelilingi mereka, bahkan pelanggan dan pelayan restoran juga keluar untuk melihat keramaian. Seseorang mengenali Firdaus dan segera berkata, "Bukankah dia ini Direktur Firdaus, pemilik salah satu dari 5 perusahaan konstruksi terbesar di kota Gopo, dia orang yang terkenal." Rocky melirik Firdaus dan berkata dengan tanpa ekspresi, "Pergi sana." Nada bicaranya sederhana dan tegas, seperti mencaci maki anjing. Orang-orang saling bertatapan. Brengsek. Pemuda berpakaian sederhana ini, berani menyuruh Direktur Firdaus pergi di depan begitu banyak orang. Apakah dia sudah bosan tinggal di kota Gopo? Namun, di depan semua orang, Firdaus tiba-tiba langsung berlutut di depan Rocky, dan berkata dengan ekspresi yang sangat sedih, "Tuan Rocky, aku sudah salah. Tolong, maafkan aku." Suasana langsung menjadi hening, semua orang tidak bisa mempercayai mata mereka. Firdaus, pengusaha konstruksi terkenal di kota Gopo, bahkan berlutut di depan orang yang terlihat begitu sederhana. Bahkan Dewi pun juga tercengang, dia sama sekali tidak menyangka Firdaus akan berlutut di depan Rocky. "Tuan Rocky, aku pantas mati, aku tidak seharusnya memiliki niat buruk terhadap Dewi. Aku sudah salah, aku bertobat, aku tidak akan pernah melakukannya lagi." Firdaus berkata sambil menamparkan dirinya sendiri dengan keras, suara tamparan itu terdengar sangat keras. Tidak ada ekspresi di wajah Rocky, ketika dia melihatnya menamparkan diri sendiri lebih dari belasan tamparan, dan mulutnya berdarah, dia baru berkata dengan datar, "Direktur Firdaus, aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Tuan Rocky, aku mohon tarik kembali perintahmu. Jika perusahaan Future bangkrut, aku tidak hanya tidak memiliki 1 sen pun, tetapi aku juga akan berhutang ratusan miliar, aku tidak akan dapat melunasi hutang tersebut bahkan hingga kehidupanku selanjutnya." Firdaus berlutut di bawah dan memohon padanya, tidak ada gaya orang yang sukses seperti tadi. Semua ini terjadi terlalu tiba-tiba, dan itu terlalu kebetulan. Begitu Rocky mengatakan dia akan bangkrut, kesialan menimpa perusahaan Future satu demi satu, dan besok dia pasti akan bangkrut. Semua ini sepertinya kebetulan, tetapi bagaimana bisa begitu kebetulan? Firdaus sedikit merasa bahwa apa yang terjadi pasti berkaitan dengan Rocky, jadi dia tidak mempedulikan martabatnya lagi, dia berlutut di depan umum. Dewi tidak tahu apa isi panggilan telepon tadi, dan tidak bisa menahan diri untuk berkata dengan heran, "Firdaus, bukankah perusahaanmu berjalan dengan baik? Selain itu, apa hubungan kebangkrutanmu dengan Rocky?" Firdaus berlutut di bawah dan berkata, "Kak Dewi, tadi aku sudah menyinggung Anda, aku minta maaf. Tadi perusahaan menelepon untuk mengatakan bahwa pelanggan membatalkan kontrak, investasi ditarik, bank sedang menagih hutang, aku sudah tamat. Mohon bantu aku mengatakan perkataan baik di depan Tuan Rocky, jika tidak aku benar-benar akan tamat." Dewi tertegun sejenak dan berkata, "Aku pikir kamu sudah salah, Rocky dulu bekerja di perusahaan Gria dan sekarang menganggur, dia tidak memiliki kemampuan yang begitu besar." Rocky juga berkata dengan datar, "Firdaus, segala sesuatu di dunia ini ada sebab dan akibatnya, kamu memohon kepadaku juga tidak ada gunanya, kamu renungkanlah baik-baik." Setelah selesai mengatakannya, dia masuk ke dalam mobil. Dewi melirik Firdaus dengan ekspresi jijik, lalu masuk ke dalam mobil juga. Saat mobil melaju pergi, Firdaus masih berlutut di pinggir jalan dengan melamun. Kerumunan di sekitarnya semakin banyak, mereka semua menatapnya dengan heran dan terus berbisik. Tetapi Firdaus sudah tidak bisa mempedulikan mereka lagi. Mulai besok, dari orang yang sangat sukses dia akan menjadi pengemis di jalan. Tidak, bahkan lebih buruk daripada seorang pengemis. Dia tidak hanya tidak punya uang, dia juga harus membayar ratusan miliar ganti rugi. Ponselnya masih terus berdering, dan terdengar suara asistennya yang panik. "Direktur Firdaus. Perusahaan riba menelpon, mereka mengatakan bahwa tingkat bunga akan dinaikkan 10 poin dan akan menagih utang besok. Jika Anda tidak dapat membayarnya, maka mereka akan memotong tangan kanan Anda."
Direktur Firdaus, pemilik gedung perkantoran yang kita sewa menelepon dan mengatakan bahwa harga sewa akan dinaikkan 20 kali lipat, jika tidak, mereka menyuruhmu pindah sebelum besok. Direktur Firdaus. Ponsel tergelincir dari tangan Firdaus ke bawah, dia berlutut di tanah dengan ekspresi melamun. Tiba-tiba, Firdaus berteriak keras. Ya Tuhan, sebenarnya siapa yang aku singgung? Dia memukul tanah dengan tangannya dengan gila-gilaan, dan pada saat yang sama dia membenturkan kepalanya ke tanah hingga kepalanya berdarah. Firdaus tidak bisa menerima pukulan besar ini, dia mengalami gangguan saraf, mulutnya berbusa, matanya berputar dan dia pingsan. Rocky mengemudikan mobil dengan ekspresi tenang. Semakin Dewi memikirkannya, dia semakin merasa ada yang tidak beres, dia tidak bisa menahan diri lagi dan bertanya, apa sebenarnya yang kamu lakukan pada Firdaus, mengapa dia takut padamu hingga seperti itu? Bukan apa-apa, aku selalu berada di luar untuk menunggumu, apalagi yang bisa aku lakukan? Rocky berkata dengan santai. Dewi berpikir lagi dan dia menghilangkan banyak kecurigaannya, dia memang duduk di dekat pintu utama dan tidak pergi kemanapun. Mungkin Direktur Firdaus telah menyinggung orang besar, dan dia mengira itu perbuatan Rocky. Dewi merasa kesal dan memarahinya dengan suara kecil. Firdaus ini benar-benar tidak tahu malu, dia pantas mendapatkannya. Rocky diam-diam tersenyum. Firdaus memang pantas mendapatkannya, dia memprovokasinya, jadi bangkrut adalah hasil terbaik. Menurut rencana Billy, dia berencana untuk mencari seorang pembunuh untuk memutilasi Firdaus dan melemparnya ke sungai, tetapi Rocky tidak ingin menarik perhatian, jadi dia memerintahkannya untuk membuat Firdaus bangkrut. Dewi sedikit sedih karena tidak mendapatkan investasi. Tepat ketika mobil hendak tiba di rumah, dia menerima telepon. Dewi mengangkat telepon, matanya bercahaya ketika baru mendengar beberapa kata. Ada apa? Rocky tersenyum. Sah. Dewi terlihat sangat gembira, dia membuat gerakan, jangan bicara, padanya. Setelah dia menyelesaikan panggilan telepon, dia baru berkata kepada Rocky dengan gembira, tebak siapa yang meneleponku? Siapa? Direktur Rafa dari perusahaan konstruksi terbesar di kota Gopo. Tidak tahu dari mana dia mendengar bahwa aku ingin membuka studio, dan mengatakan bahwa mereka ingin berinvestasi di perusahaan konstruksiku. Mata Dewi bersinar karena merasa gembira, wajahnya yang cantik memerah. Hehe. Rocky tersenyum, dan berpura-pura tidak tahu. Sebenarnya, uang investasi Direktur Rafa adalah uangnya. Untuk menghindari kecurigaan istrinya, dia meminta Billy untuk mencari sebuah perusahaan dan berinvestasi dengan menggunakan uangnya. Awalnya, Rocky berencana untuk sembarang mencari perusahaan kecil membantunya, tetapi tidak disangka Billy malah menelepon perusahaan konstruksi terbesar di kota Gopo. Tetapi tidak masalah, keluarga Lim juga memiliki investasi di perusahaan Direktur Rafa, dan itu bisa dianggap sebagai setengah bisnis keluarganya. Dewi merasa sangat senang, dia memeluk lengan Rocky dan terus membicarakan masalah investasi. Rocky tidak mengatakan apa-apa, suasana hatinya sangat baik. Senang rasanya bisa menghabiskan sedikit uang untuk membuat istri sendiri bahagia. Awalnya, dia ingin berinvestasi lebih banyak, tetapi jika berinvestasi terlalu banyak dia takut Dewi akan curiga. Untuk sementara ini, dia hanya akan menginvestasikan 20 miliar dulu, bahkan jika istrinya merugi, jumlah uang ini juga tidak masalah baginya. Ketika tiba di rumah, Dewi masih merasa sangat gembira. Namun, begitu dia masuk ke rumah, kegembiraan itu langsung menghilang. Andrew menggosok-gosok tangannya dan berjalan menghampirinya dengan ekspresi malu, ia melirik mereka berdua dan berkata, ini. Rocky, ibu mertumu menyuruh kalian berdua untuk kembali bekerja besok. Apa? Dewi tertegun. Rocky mengerutkan kening dan berkata, bukankah sudah memutuskan hubungan dengan keluarga Liu? Andrew berkata dengan ekspresi sangat malu, ibumu pergi menemui nenek, tidak tahu apakah otaknya sudah dicuci atau karena alasan lain, dia terus membela keluarga Liu, jadi. Bab 131. Menyelamatkan seorang anak. Sebelum Andrew selesai berbicara, Dewi sudah berkata dengan marah kepada Jenny, Bu, keluarga Liu menindas ayah dan ingin mengambil villa Rocky, mengapa kami harus kembali? Jenny berkata dengan marah, bagaimanapun di tubuhmu mengalir darah keluarga Liu.
Nenek sudah meminta maaf kepadaku, dia bilang dia sudah salah dan terlalu gegabah. Selain itu Mike juga sudah dihukum berat, tidak ada perseteruan lebih dari sehari antara sanak keluarga. Aku tidak satu keluarga dengan keluarga Liu. Dewi berkata dengan marah, aku tidak akan kembali bekerja di perusahaan Gria. Apa yang kamu katakan ini? Jenny berkata dengan tidak puas, nenekmu telah menyadari kesalahannya. Apakah kamu ingin menyuruh seorang senior meminta maaf kepadamu? Demi menunjukkan ketulusan, nenekmu memberiku 1 kalung emas dan 2 gelang giok. Bu, kamu bilang saja kamu hanya menginginkan perhiasan yang diberikan nenek. Setelah Dewi selesai mengatakannya dengan marah, dia mengabaikan Jenny, dia berbalik dan berjalan ke kamar tidur. Rocky bergegas mengikutinya masuk. Jenny berkata dengan marah di ruang tamu, lihatlah putrimu itu. Siapa sangka, Andrew juga mengabaikannya, dia berbalik dan pergi. Di kamar tidur, Dewi masih marah, dan mengeluh kepada Rocky, aku tidak menyangka keluarga Liu akan menggunakan perhiasan untuk menyogok ibuku, bukankah itu karena mereka tahu bahwa ibu mata duitan? Ibu juga, setelah orang keluarga Liu memberikan beberapa perhiasan, dan mengatakan beberapa patah kata dia sudah menjadi tidak bisa membedakan yang baik dan buruk. Meskipun Rocky merasa tidak senang, tetapi dia juga tidak bisa mengatakan hal yang buruk tentang ibu mertuanya, jadi dia hanya bisa membujuknya dan berkata, ketika kita memutuskan hubungan dengan keluarga Liu, ibu tidak ada di sini, jadi dia tidak tahu metode keluarga Liu yang tercela. Dewi berkata, jadi apa yang harus aku lakukan jika ibu terus memaksaku kembali bekerja? Rocky berkata, kamu pikirkan baik-baik dulu, aku mendukung setiap keputusan yang kamu buat. Dewi tersenyum dan berkata, kalau begitu aku ingin bercerai denganmu, apakah kamu juga mendukungnya? Rocky mengangkat kepalanya dan berkata dengan serius, Dewi, kamu tidak memiliki kehidupan yang baik bersamaku, jika kamu benar-benar ingin bercerai denganku, aku akan menyetujuinya. Tidak disangka, ketika Rocky tampak serius, Dewi juga tidak tersenyum lagi, dia menyodoknya dengan jarinya, aku hanya bercanda denganmu, bagaimana aku bisa menceraikanmu, jika aku ingin bercerai sudah lama aku lakukan. Rocky mengambil kesempatan untuk memegang tangannya, dia bertanya sambil tersenyum, karena kamu tidak ingin bercerai denganku, mengapa kamu masih membiarkanku tidur di lantai? Begitu teringat tadi malam Rocky berbaring di tempat tidur dan memegang tangannya sepanjang malam, wajah Dewi langsung terasa panas dan dia berkata dengan galak, kamu membuatku tidak bisa tidur semalaman, jangan terlalu berharap. Apakah kamu tidak tidur semalaman? Rocky tertegun. Dia menyentuh tangan kecil Dewi karena dia pikir dia sudah tertidur pulas, siapa sangka dia tidak tidur. Dewi tertegun, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia telah salah berbicara, dia segera mengambil tas kulitnya dan berjalan keluar, dia berjalan sambil berkata, aku sudah janjian dengan Direktur Rafa untuk membicarakan hal investasi, jadi aku tidak akan mengobrol denganmu lagi. Rocky tersenyum, dia mengikutinya dan pergi mengemudikan mobil. Jenny masih mengomel di ruang tamu, Andrew takut istri, dia sudah layu dan dimarahi hingga tidak bisa mengangkat kepalanya. Untuk mencegah Jenny menimbulkan masalah dalam keluarga, Andrew tidak punya pilihan selain membujuk putri dan menantunya untuk patuh. Dewi merasa kesal, dia kesal Jenny mata duitan, dan Andrew pengecut. Tetapi demi keluarga rukun dan harmonis, Dewi terpaksa berpura-pura sepakat untuk kembali ke perusahaan untuk sementara, tetapi dia telah bertekad dalam hati bahwa dia tidak akan bekerja untuk keluarga Liu seperti sebelumnya lagi, paling-paling dia akan absen, tinggal setengah hari di sana kemudian pergi. Setelah meninggalkan rumah, Rocky mengantar Dewi ke restoran teh di tepi sungai dan menunggunya di lantai bawah. Bagaimanapun, Direktur Rafa adalah orang sendiri, jadi tidak akan ada hal yang tidak baik terjadi, oleh karena itu dia tidak mengkhawatirkannya sedikitpun. Rocky memanfaatkan waktu santai, dia turun dari mobil, dan berjalan santai di tepi sungai untuk meregangkan otot. Di tepi sungai yang tidak jauh, ada sekelompok orang terlihat sedang cemas. Rocky berjalan mendekat, dan melihat ada seorang anak berusia 3-4 tahun terbaring di tanah, dia basah kuyup, wajahnya pucat, perutnya bulat, dan matanya tertutup rapat, sepertinya dia sudah tidak bernapas lagi. Di samping anak itu, seorang wanita paruh baya sedang terduduk lumpuh di tanah, dan menangis histeris.
Orang-orang yang mengelilingi mereka berbisik. Kasihan sekali, putra satu-satunya mati tenggelam begitu saja. Suami wanita itu mengalami kecelakaan mobil tahun lalu, dan tahun ini putranya mati tenggelam lagi, nasibnya sangat malang. Saat diselamatkan, sudah tidak ada napas lagi. Dari percakapan orang-orang di sekitar, Rocky mengetahui bahwa ini adalah kecelakaan tenggelam. Wanita itu membawa anaknya untuk bermain di tepi sungai, tetapi anak itu tidak sengaja terjatuh ke sungai. Dua pemuda yang bisa berenang segera melompat ke dalam air untuk menyelamatkannya, namun, karena waktu tenggelam terlalu lama, saat dinaikkan ke darat anak itu sudah tidak bernapas lagi. Orang-orang di sekitar membantunya, ada orang menelepon ambulans, tetapi rumah sakit terlalu jauh, dan ada juga orang pergi ke klinik terdekat untuk mencari dokter, tetapi mereka tidak bisa datang dalam waktu singkat. Rocky berjalan masuk ke kerumunan dan berkata dengan suara dalam, "Biar aku coba." Wanita parubaya yang sedang menangis histeris menatapnya. Ketika orang-orang di sekitar melihat dia tidak seperti dokter, mereka berkata, "Jangan sembarangan menyentuhnya, sudah ada orang telah mencari dokter di klinik medis terdekat. Apakah kamu seorang dokter? Jangan sembarangan mencobanya." Tadi dua orang anggota tim renang musim dingin pun tidak bisa menyelamatkannya, apakah kamu bisa? Rocky melirik anak itu, hanya ada napas yang keluar, tidak ada napas yang masuk, waktu sangat mendesak. Dia mengabaikan orang-orang di sekitar, dia berlutut dengan satu lutut, menyatukan jari telunjuk dan jari tengah tangan kanannya, dan dengan cepat menotok ke 5 titik akupuntur besar pada anak itu untuk melindungi nadinya. Segera setelah itu, Rocky menekan kedua telapak tangannya di dada anak itu, energi Reiki di tubuhnya keluar dari telapak tangannya, dan telapak tangannya menjadi panas. Reiki memasuki tubuh anak itu sedikit demi sedikit, dan pipinya yang awalnya pucat berangsur-angsur menjadi kemerahan. Rocky sedikit mengeluarkan tenaganya lagi, kepala anak itu tiba-tiba miring, dan air mengalir keluar dari sudut mulutnya. Orang-orang yang tadi meragukannya langsung berteriak kegirangan. Pemuda ini benar-benar hebat. Sudah bernapas, sudah bernapas. Sungguh menakjubkan dia menyelamatkannya hanya dengan beberapa gerakan. Rocky mengulurkan tangannya dan menekan perut anak itu memuntahkan banyak air, dan tiba-tiba menangis. Wanita parubaya yang berada di sebelahnya merasa terkejut dan gembira, dia langsung memeluk anaknya sambil menangis. "Anakku." Anak yang baru diselamatkan ini masih tidak tahu apa yang terjadi, dia menangis sambil memeluk ibunya. Namun orang-orang di sekitar sudah berteriak kegirangan. Dia ini dokter yang hebat. Bisa menyelamatkan orang yang sudah tidak memiliki napas, hebat. Untung hari ini bertemu dengan dokter hebat, kalau tidak anak itu sudah meninggal. Wanita parubaya itu menggendong putranya, dia memberi hormat pada Rocky sambil menangis, dan terus meminta maaf. Ada orang yang menanyakan nama Rocky. Rocky hanya tersenyum, dia melambaikan tangannya dan berkata, "Hanya hal sepele, jangan ajak anakmu bermain di tepi sungai lagi, itu terlalu berbahaya." Setelah selesai mengatakan itu, dia keluar dari kerumunan dan bergegas pergi ke kejauhan. Saat Rocky pergi, ada dua orang di pinggiran kerumunan, mereka mendongak dan menatap bagian belakangnya dengan saksama. Rocky merasa ada orang yang sedang menatapnya, jadi dia sedikit melirik ke samping, Rocky sedikit mengernyit, dia berbalik dan pergi. Bab 132. Kondisi Paman Ali memburuk. Kedua orang ini satunya sudah tua dan satunya lagi masih muda, mereka seperti kakek dan cucunya. Tetapi pakaian mereka jelas berbeda dari yang lain. Pria tua itu berusia 60 tahun lebih, dia mengenakan jubah kain berwarna hijau bambu, mengenakan kacamata baca model lama berbingkai hitam, janggutnya putih panjang, dan matanya memancarkan cahaya. Dan gadis yang berdiri di sampingnya usianya sekitar 18-19 tahun, dia mengenakan congsam siswa yang longgar, potongan rambutnya pendek dan berponi, parasnya cantik, tubuhnya memancarkan aura klasik yang dingin. Namun, paras gadis ini sedikit menarik perhatian Rocky, karena di kota Gopo, dia jarang melihat ada wanita yang bisa sebanding dengan Dewi, wanita tercantik, di sana. Dibandingkan dengan Dewi, tatapan gadis itu lebih tajam, selain itu dia agak terlihat arogan, tampaknya dia tidak mudah didekati.
Tepat ketika Rocky hendak pergi, dari sudut matanya dia melihat gadis itu sedang menatapnya sambil mengatakan sesuatu kepada pria tua itu dengan ekspresi tidak puas. Pria tua itu juga menatapnya, dia sedikit mengernyit, dan ekspresinya tampak ada kecurigaan. Rocky buru-buru kembali untuk menjemput istrinya, dan dia juga tidak punya waktu untuk peduli apa yang ingin mereka lakukan, jadi dia pergi. Ketika dia kembali, Dewi telah selesai membicarakan bisnis dengan lancar. Dia berdiri di dekat mobil dan menunggunya. Ketika dia melihatnya, dia bertanya dengan tidak puas, "Kemana saja kamu? Aku sudah menunggumu selama hampir setengah jam. Pergi berjalan-jalan di tepi sungai." Rocky berkata dengan santai, dia mengeluarkan kunci dan membuka pintu mobil. "Bagaimana hasilnya?" Dewi sedikit mengernyit, dia duduk di kursi sebelah sopir dan berkata, "Aku tidak menyepakatinya." Hah? Rocky menoleh dengan heran, ekspresinya tampak terkejut. Apakah kali ini ada kesalahan lagi? Seharusnya tidak. Billy sudah mengaturnya dengan baik, dia meminta Direktur Rafa untuk menyepakati semua permintaan Dewi dan memberikan manfaat terbesar kepadanya. Bagaimana bisa tidak berhasil? Dewi berkata, total dana investasi yang ingin diberikan Direktur Rafa adalah 20 miliar, tetapi dia hanya meminta 1% saham, itu sama saja dengan memberikan uang kepadaku secara cuma-cuma, bagaimana mungkin? Selain itu, Direktur Rafa juga mengatakan dia tidak akan pernah ikut campur dalam urusan perusahaan, semuanya dijalankan sesuai yang keinginanku, persyaratan ini terlalu baik bukan? Aku pikir tujuannya mungkin tidak sesederhana itu, jadi aku menolaknya. Rocky juga merasa tidak berdaya, demi menyenangkannya, Billy mengatur persyaratan investasi terlalu bagus, tetapi itu malah membuat Dewi curiga. Dewi berkata, "Aku tadi juga berpikir lagi, ibu akhir-akhir ini ribut di rumah, dan aku tidak dapat mencurahkan seluruh energiku pada perusahaan untuk saat ini. Aku akan tetap mengikuti rencana awal dan memulainya dari studio. Bagaimanapun aku juga belum pernah mendirikan perusahaan sebelumnya, jadi aku akan mencobanya sendiri dulu. Jika studio bisa berjalan lancar, aku baru akan memulai mendirikan perusahaan lagi." "Tidak masalah," ujar Rocky. Entah itu perusahaan atau studio, baginya itu tidak masalah, yang paling penting adalah istrinya merasa senang atau tidak, dia tidak kekurangan uang, jadi dia bisa bermain sesuka hatinya. Menolak dana investasi sebesar 20 miliar, sebenarnya Dewi juga merasa sedikit sayang, dan dia berkata, "Kamu tidak berpikir aku bodoh bukan? Aku menolaknya padahal persyaratannya sangat baik." Rocky tersenyum dan menggelengkan kepalanya, "Bagaimana mungkin, asalkan istriku bahagia, aku juga akan bahagia." Dewi juga tersenyum, terlihat sedikit perasaan tersentuh di matanya. Meskipun suaminya tidak sukses, namun apapun keputusan yang diambilnya, dia selalu mendukungnya. Dewi teringat masalah semalam dia sengaja mencari masalah, karena Talita menatap Rocky dengan tatapan yang aneh, dia merajuk di rumah dan melemparkan selimut Rocky ke mesin cuci, dia berencana untuk membiarkannya tidur di lantai, sekarang dia merasa menyesal. Dia berencana untuk memberikan kasur lantai baru yang lebih lembut dan lebih tebal untuk Rocky setelah pulang nanti. Rocky yang mengemudikan mobil, sedang berpikir bagaimana caranya mendapatkan hak untuk tidur di tempat tidur. Tidur di lantai setiap hari tidak nyaman, kemarin dia tidur di sebelah Dewi selama semalam, dia sudah merasakan rasa nyaman, dan tidak ingin pergi. Dia juga tidur nyenyak sambil menyentuh tangan kecil istrinya. Tepat ketika Rocky hendak berbicara, ponselnya tiba-tiba berdering. Melihat panggilan itu dari William, Rocky langsung menekan speakerphone dan bertanya, "Ada urusan apa?" "Tuan Rocky. Apakah Anda sibuk sekarang?" Suara William terdengar sedikit tergesa-gesa. Rocky mengerutkan kening, "Katakan saja ada urusan apa. Itu. Bisakah Anda datang ke rumah keluarga Wang sebentar? Kondisi Paman Ali memburuk tadi malam dan sepertinya dia sudah sekarat. Kenapa kamu tidak mengatakannya lebih awal?" Suara Rocky menjadi serius dan dia tidak bisa menahan diri berteriak. Nada bicaranya yang keras, membuat Dewi yang berada di sebelahnya terkejut. Orang yang menelpon adalah pemimpin keluarga Wang, dan Rocky menggunakan nada seperti itu untuk memarahinya, dia seperti menegur bawahannya, tetapi yang lebih anehnya lagi adalah William tidak marah sama sekali.
Namun, Dewi mengira itu mungkin karena Paman Ali. William tidak akan memperhitungkannya dengan Rocky karena dia sudah cemas. Tuan Rocky, keluarga Wang telah mengundang dokter terbaik, tetapi Paman Ali memiliki cedera lama, dan kondisinya tiba-tiba memburuk. Sekarang aku telah meminta anakku untuk membawa banyak uang menemui dokter hebat. Aku akan segera ke sana. Rocky memotong perkataannya dan menutup telepon setelah selesai mengatakannya. Dia memutar balik mobil dan berkata kepada Dewi, aku akan mengantarmu pulang dulu, lalu aku baru pergi ke rumah keluarga Wang untuk menjenguk Paman Ali. Aku akan pergi bersamamu. Tidak perlu. Rocky menggelengkan kepalanya, tadi ayah menelepon dan bertanya kapan kita pulang, dia bilang ibu sudah ribut lagi di rumah. Sebaiknya kamu pulang untuk melihatnya terlebih dahulu, jangan sampai ibu memarahi ayah hingga ayah tidak bisa menangkat kepalanya. Jenny adalah tipikal, galak di rumah, jika dia ribut, tidak akan ada kedamaian di rumah. Rocky mengantar Dewi hingga ke depan pintu rumah dan segera pergi ke rumah keluarga Wang. Jujur saja, dia memang merasa kesal. Jika William memberitahu dia tepat waktu tadi malam dan dia bergegas ke sana, dia masih bisa mengendalikan kondisi Paman Ali. Dia juga telah mempelajari keterampilan medis dalam Nine Grand Heavenly Scriptures, ada banyak rahasia medis yang tercatat di sana sekarang sudah banyak tidak diteruskan. Tadi Rocky menggunakan salah satu metode, pijat pembangkit, untuk menyelamatkan anak yang tenggelam di air. Ini adalah metode pertolongan pertama yang memiliki efek menghidupkan kembali orang-orang yang tidak memiliki luka luar yang jelas seperti tenggelam, sesak, dan pengap. Dengan memijat titik akupuntur pasien, ditambah dengan bantuan Reiki, pasien dapat dihidupkan kembali. Teknik ini sudah tidak diteruskan di zaman modern ini, dan pengobatan barat sekarang sedang populer, jadi hanya sedikit orang yang mengetahuinya. Rocky sudah tiba di rumah keluarga Wang, dia langsung berjalan menuju ke villa setelah turun dari mobil. Fresco membawa beberapa orang, menunggu di luar pintu, begitu melihatnya datang dia menyambutnya dengan hormat. Tuan Rocky. Fresco menyapanya dengan ekspresi sedikit malu, menantu yang dia bilang tidak berguna waktu itu tidak disangka sudah mencapai prestasi seperti ini, mana bisa dibandingkan dengan dirinya. Di mana Paman Ali? Rocky memotong perkataannya. Di rumah belakang, silakan ikuti aku. Fresco bergegas memimpin jalan dan membawa Rocky ke rumah belakang. Rumah lama keluarga Wang didekorasi dengan gaya antik, sesuai dengan arsitektur taman bergaya Soviet, ada jembatan kecil dan air yang mengalir di taman, itu terlihat sangat mewah. Rocky mengikuti Fresco ke sebuah kamar di rumah belakang. Sudah ada beberapa orang berdiri di dalam kamar, William juga sudah melihatnya datang, dia bergegas mengangguk kepadanya dengan hormat, lalu bergegas berjalan mendekat dan berkata dengan suara rendah, Tuan Rocky, aku telah mengundang dokter hebat kota Babel, Bernard, untuk merawat Paman Ali. Ilmu medis Dr. Bernard sangat hebat, dia pasti akan membuat Paman Ali baik-baik saja, Tuan Rocky jangan khawatir. Rocky mendongak untuk melihatnya, dan dia sedikit terkejut. Dua orang yang berdiri di samping ternyata kakek dan cucunya yang dia temui di tepi sungai tadi. Tidak disangka, dia adalah Bernard.